Yang takwa tuh kayak apa? Cara menunjukkannya seperti apa? Gimana kita merasa ditunjukkan oleh Quran? Gak ada pertanyaan lagi. Tidak ada ekstrapolasi. Cukup translasi. Merasa puas di situ. Besok sudah jadi penceramah. Keren apa tidak? Keren. Pergi ke pasar baru tinggal beli surban. Pakai jubah sedikit 150.000 udah keren. Di sini nggak ada. Kosong. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan ilmu katanya. Kata ini, kata itu. Karena cuman baca. Baca pun hanya melihat dengan mata. Dapatnya kata-kata. Makanya mohon maaf. Menurut saya, syarat untuk menjadi seorang pencerah itu harus sudah bisa melihat kitab suci dengan segenap jiwa. Kalau belum sampai di tingkat itu, yang keluar dari mulutnya itu cuman hal-hal yang berbahaya. Ulangi lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi semua utusan itu ujung-ujungnya adalah cinta kasih Tuhan untuk mengantarkan kita, membimbing kita kemana? Ala siratim mustaqim. Ada yang ditipu sekian miliar, hancur tuh kehidupannya. Cari guru, ujungnya kan? Ada yang hidupnya bermasalah luar biasa. Ini nggak selesai, ini nggak selesai, ini nggak selesai. Ujung-ujungnya cari guru. Betul? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ala syirati mustaqim. Jadi semua itu adalah cara semesta, cinta kasih semesta untuk menarik kamu agar menuju jalan yang lurus. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngejelasin ini? Pada melohok aja, ngerti nggak? Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Tetapi apakah semua manusia tahu apa sesungguhnya kebahagiaan tertinggi itu? Tahu belum? Ulangi. Semua manusia ingin mencapai kebahagiaan tertinggi. Ingin kan? Tapi tahu nggak kebahagiaan tertinggi itu apa? Kebahagiaan tertinggi itu adalah tidak berharap apa-apa. Apa? Ini setiap tahun baru selalu membuat resolusi. Kemarin kalian bikin resolusi tahun 2022. Resolusi itu adalah daftar rencana tertulis yang akan dilakukan tahun 2022. Bagus nggak daftar itu? Bagus nggak? Tahun 2002 saya mau ini, bagus nggak? Bagus? Sama sekali tidak ada manfaatnya.
resolusi yang paling bagus adalah tidak membuat resolusi. Karena hidup yang sebenarnya itu yang spontan. Ketika kalian membuat resolusi tentang hari esok, sebenarnya kalian sudah menghancurkan hari esok. Karena hari esok yang misterius, yang luar biasa, yang menakjubkan, kemudian dibatasi oleh resolusimu. Lalu, resolusi yang dibuat kebanyakan manusia itu hanya memenjarakan diri untuk tidak siap menerima kenyataan. Hidup mah gampang, gak usah bikin resolusi. Hidup saja sehari, selesai hari ini, besok sehari kalau masih hidup. Sehari-sehari aja. Ya. Mau bernyanyi, bernyanyilah. Mau menari, menarilah. Mau makan enak, makan enaklah. Sesederhana itu kok. Kita tidak disuruh apa-apa sama Allah di semesta ini. Disuruh bersuka cita dan penuh kebahagiaan, itu saja. Betul? Hidup saja penuh tanggung jawab. Dengar apa yang diperintahkan beliau di sini. Ikuti saja. Ikuti yang di sini. Ya. Bersiap-siaplah untuk menerima kenyataan. Apa tidak boleh gitu punya rencana? Boleh. Tetapi jangan lupa hiduplah dengan spontan. Karena kalau kita belum bisa hidup dengan spontan, kita akan kaget. Karena hidup itu seperti yang kita mau. Lalu kita mengatur Tuhan dengan doa-doa kita supaya Tuhan mengikuti yang kita mau. Padahal yang terbaik menurut Tuhan bisa jadi yang kita tidak mau. Tapi itu adalah utusan Tuhan yang diutus kepada kita untuk menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Kalau begitu saya mau bertanya, pinter enggak? Kalau begitu setiap manusia akan sampai enggak di Shiratal Mustaqim? Akan sampai. Siapa yang duluan sampai di sini? Siapa yang duluan sampai di Shiratal Mustaqim? Yang tidak pernah menolak setiap utusan yang datang, dia yang akan duluan. Ngerti? Yang dulu suka digambarkan kan? Pokoknya katanya yang amalnya banyak secepat kilat menyeberang Shiratal Mustaqim. Kan gitu kan dulu? Masih ingat ya itu pelajaran fiksi dulu. Sekarang pelajaran fiksi itu saya buat jadi nyata. Jadi siapa yang secepat kilat bisa menyeberang Shiratal Mustaqim? Semua manusia yang bisa menerima semua utusan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Itulah pencerahan. Jadi pencerahan itu ujung-ujungnya apa? Tidak ada tempat buat kamu pergi. Paham? Menghindari sesuatu yang kamu tidak ingin, kamu akan dihadapkan pada yang tidak kamu ingin berikutnya. Lari dari sini akan dihadapkan pada yang kamu tidak ingin. Terus menerus begitu sampai kamu bisa menerimanya. Makanya secepat kilat, secepat kilat. Maka saya bilang penderitaan itu bukan pada kenyataan. Penderitaan adalah menolak
kenyataan. Aduh, kalau sudah sampai di situ, hidup itu luar biasa ya. Baik, ala siratim mustaqim. Ayo kita ulang lagi. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wahai Sin, sini. Sin itu sudah ada di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu guru sejati kita. Di mana? Di sini. Wal Qur'anil hakim, demi bacaan yang membuat kita menjadi bijaksana. Di mana bacaannya? Di sini. Apa yang kita baca? Semua perjalanan kehidupan kita itu adalah bacaan kita. Nyata? Nyata. Ketika kita bisa membacanya, lihat dia sebagai innaka laminal mursalin. Lihat dia sebagai utusan. Utusan dari Sang Semesta karena cintanya kepada kita untuk menarik kita ala siratim mustaqim, agar kita menuju jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa sih orang yang diberi nikmat? Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Keren banget. Jadi sudah dikasih ya jalan-jalan yang luar biasa sebetulnya, cuman kita nggak ngerti. Jadi Siratal Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Mau diberi nikmat? Mau banget. Tapi ketika ditanya apa nikmat, gak tahu juga. Aneh juga manusia itu ya. Tadi katanya mau mencapai kebahagiaan tertinggi. Begitu saya tanya kebahagiaan tertinggi apa tadi? Tidak berharap apa-apa. Itu aja. Jangan dihafal. Karena itu tidak akan mencapai kebahagiaan tertinggi kalau dihafal. Praktekkan. Contoh, kita suka berharap agar orang lain seperti yang kita mau. Pertanyaan saya, apakah harapan kita akan tercapai sehingga orang lain seperti yang kita mau? Coba tidak berharap apa-apa. Bahagia aja. Orang mau apa, melakukan apa, no problem. Jadi kenapa Allah itu sumber kebahagiaan tertinggi? Karena beliau tuh nggak berharap apa-apa. Tuhan itu tidak berharap apa-apa kok. Tidak berharap semua katanya harus iman sama dia. Semua harus nyembah dia. Enggak. Kalau iman buat diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat baik buat diri kamu sendiri kata Allah, bukan buat aku. Beliau hanya katalisator aja kok, fasilitator saja. Paham? Ayo siap mempraktekkan kebahagiaan tertinggi. Mulai sekarang sudah tidak berharap apa-apa. Perlu dibuktikan? Coba ngasih kebaikan ke orang. Udah, jangan berharap apa-apa. Bahagia nggak? Oke. Coba berharap apa-apa.
Pengen orang membalas, pengen orang mengucapkan terima kasih, pengen orang menyanjung kita, pengen memuji kita dermawan. Begitu kita berharap dan orang lain tidak seperti yang kita ingin, apa yang terjadi? Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Suka sakit hati enggak? Apa sumber sakit hati? Berharap apa-apa. Anak harus nurut orang tua. Berharap gak? Berharap. Kemudian anak tidak nurut orang tua. Anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Menderita gak tuh orang tua macam gitu? Nih. Kalau dipraktekkan ilmu dari saya hari ini sederhana banget. Jadi kalau gitu kebahagiaan tertinggi bisa dicapai setiap saat. Gimana caranya? Itu aja. Ini sebagai istri, berharap suami begini. Ternyata tidak begini, malah begitu. Hasilnya apa? Ingin mencapai kebahagiaan tertinggi? Oke. Mulai sekarang tidak berharap apa-apa. Saya yakin suaminya justru akan lebih sayang. Makanya diam itu emas. Iya. Jangan usil, jangan komentar, diam aja. Karena diam itu emas. Ya? Iya. Makanya kalau istri minta emas, biasanya suami diam. Lihat saya semuanya. Ulangi lagi supaya paten nih. Saya tidak bahas banyak hari ini. Yasin. Di mana Yasin? Sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Brahma, Wisnu, Siwa. Sukma Kawaka, Sukma Sejati, Sukma. Terserah nyebutnya mau apa, gak peduli. Mau nyebutnya Bapa, Putra, Roh Kudus, gak peduli. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri tidak pernah memberi nama pada dirinya. Yang ngasih nama Tuhan, kita-kita juga. Yang ribut, kita-kita juga. Yang berantem, kita-kita juga. Luar biasa ya kita ini. Yang bilang ini rumah Tuhan, kita. Yang bilang itu rumah saya, kita. Aneh manusia itu ya. Dia bikin 2 rumah. Satu rumah buat tempat tinggal, disebut rumah saya. Satu bikin rumah buat sholat, disebut rumah Tuhan. Tuhan nanya, sejak kapan itu rumah Tuhan? Bukannya itu rumah buatan kamu sendiri. Semennya sama, temboknya sama. Kamu sendiri yang ngasih rumah. Itu rumahmu, ini rumah Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak tinggal di situ. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Qalbul mu'min baitullah. Gitu, itu rumah Tuhan yang sebenarnya di situ. Malah rumah itu jarang dikunjungi. Kalau sudah ke rumah yang buatan sendiri, yang disebut rumah Tuhan dalam tanda kutip oleh kita sendiri, sombongnya luar biasa. Betul nggak? Mulai ngomongin yang tidak pernah masuk ke rumah itu. Gitu kalian beragama, gitu-gitu aja. Ulangi lagi. Yasin. Di mana Yasin? Ayo. Ya tuh wahai Sin, wahai Sin,
Wahai Sin, temukan Sin dalam dirimu. Wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya itu adalah bacaan yang membuat saya menjadi bijaksana. Innaka laminal mursalin. Aku lihat semuanya adalah utusan semesta. Cinta kasih semesta. Yang diinginkan, yang tidak diinginkan, itu adalah utusannya. Cinta kasih yang luar biasa. Kita melihat baik dan buruk berdasarkan diingini atau tidak diingini. Betul? Disebut baik kalau cocok dengan keinginanmu. Disebut buruk kalau tidak cocok dengan keinginanmu. Padahal kata Tuhan, apa yang disebut baik olehmu belum tentu baik bagimu. Apa yang disebut buruk olehmu belum tentu buruk bagimu. Tetapi Tuhan mengatakan yang disebut baik dan buruk olehmu, yakin kalau itu terjadi padamu, itu cinta kasihku dan itu baik bagi dirimu. Itu sudut pandang Tuhan. Jadi sekarang kita mendapatkan satu pelajaran. Ternyata semua utusan yang datang kepada kita, yang kita ingini, yang tidak kita ingini, kalau sudah selesai kita terima dan tidak ada penolakan lagi. Semuanya itu membawa kita ala syiratim mustaqim. Siapa sih ya yang menurunkan itu? Siapa yang menurunkan itu? Siapa yang menurunkan itu? Baca dong ayat selanjutnya. Tanzilal azizir rahim. Diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Keren banget. Jadi diturunkannya itu oleh, lihat saya semuanya. Kenapa kata-katanya kok aziz dan rahim? Ini sedang menegaskan kepada kita, yang menurunkan ini kepadamu karena aku yang maha gagah, aku yang maha cinta. Jadi atas dasar cintanya itu semua terjadi pada diri. Ada orang korupsi, masuk penjara. Ketika di luar penjara, dia bebas tubuhnya, tetapi belum tentu bebas jiwanya. Ketika masuk penjara, dia tidak bebas tubuhnya, tapi siapa tahu dia bebas jiwanya. Di penjara dia menemukan pencerahan. Di penjara ada titik balik. Bukankah itu utusan? Bukankah di situ dia sedang ditarik oleh siapa? Oleh Tuhan yang menurunkan utusan itu. Karena dia maha gagah, dia maha cinta. Ngerti sekarang? Ketika kita melihat Quran dengan mata, kita hanya melihat kata-kata. Ketika kita melihat Quran dengan otak, kita hanya melihat dia sebagai pengetahuan. Ketika kita melihat kitab suci dengan hati, kita melihat cinta. Sudah bisa melihat cinta di sini? Karena apa? Kita membacanya dengan hati. Apalagi ketika kita melihatnya dengan segenap jiwa kita, kita sudah bertemu dengan dia. Jadi harusnya setiap orang membaca kitab suci harus bertemu dia. Harusnya kan begitu. Baca Yasin sudah lama banget, betul nggak? Berapa ayat surat Yasin? Wih, luar biasa, 83. Ini kayaknya setiap malam Jumat baca kelihatannya ya. Luar biasa. Jadi surah Yasin itu keren banget sebetulnya ya. Saya pernah membuat catatan tentang surah Yasin. Surah Yasin itu ada 10 fase. Fase 1 itu ayat 1 sampai 6. Itu di situ menyatakan tugas dan peran utusan. Awas ya,
utusan itu dimensinya sangat luas. Dan sekarang kita bisa melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah utusannya. Termasuk segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, utusannya. Kita bisa melihat utusan dalam dimensi yang lebih luas lagi. Kalau itu bisa kita lihat, oh luar biasa. Tidak ada yang kita tolak. Tidak ada yang kita tolak. Nah, fase yang kedua dari surah Yasin itu ayat 7 sampai ayat 10 itu menyatakan ciri orang yang mengaku beriman. Jadi orang yang mengaku beriman ada di fase itu. Bukan orang beriman ya. Dan banyak sekali orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, padahal dia bukan. Nah, fase ketiga itu surat ayat 11 sampai 12 itu menceritakan tentang hanya orang yang bisa diperingati yang ikut peringatan. Apa artinya? Seperti Romo bilang tadi, hanya yang kosong yang bisa diisi. Jadi kalau di Quran surah Yasin dikatakan hanya yang bisa diperingati yang mau ikut peringatan. Hanya mereka yang tidak tahu. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahu, itu yang bisa diberitahu. Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, tidak akan pernah bisa diberitahu. Yang bisa diberitahu hanya mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Yang kosong. Nah, disitulah ya di fase ketiga. Fase yang keempat dari surah Yasin itu agak panjang, ayat 13 sampai ayat 29. 13 sampai 29. Nanti boleh dibuktikan. Ini rangkuman saya. Disitulah terjadi dialog antara kita dengan diri sejati kita. Di situ ada dialog. Ayat 13 sampai 29. Nah, fase yang kelima ayat 30 sampai 32 itu ada penyesalan terhadap orang-orang yang memperolok-olok utusan. Ngerti maksudnya? Memperolok-olok utusan itu artinya apa? Jadi dia itu menolak sebetulnya pada semua utusan. Keren banget kalau sudah sampai di titik itu ya. Gak ada yang buruk lagi. Ketika tidak ada yang buruk lagi, lalu semua energi negatif kita tuh bertransformasi menjadi energi positif. Kesadaran rendah bertransformasi menjadi kesadaran tinggi. Wih, luar biasa. Nah, fase yang ke-6 itu ayat 33 sampai 50. Itu cerita khusus tentang mukjizat bagi mereka yang mengikuti para utusan. Jadi mukjizat itu berarti apa? Ya, berkah. Bagi mereka yang mengikuti utusan tidak pernah menolaknya, dia akan dapat berkah. Itu fase yang ke-6. Fase yang ke-7 itu ayat 51 sampai 59. Itu fase kebangkitan dari kubur saat sangkakala ditiup. Jadi kebangkitan dari kubur bukan bangkit di kubur itu, bukan. Kebangkitan kesadaran di sini. Karena kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita. Jadi bangkit itu bukan nanti setelah mati. Bangkit itu sekarang di sini. Terpuruk kita dalam ekonomi, bangkit. Itu namanya kiamat. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Itu namanya kiamat. Jadi kiamat itu ya kata Rasul sudah dekat. Tapi kita selama ini mengartikan kiamat selalu hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya adalah bangkit. Jadi hari kiamat itu hari berbangkit. Silakan tentukan olehmu kapan mau bangkit. Itu hari kiamatmu. Kok saya selama ini hanya menjalankan ritual agama, hanya terjebak oleh rutinitas, tidak ada kepuasan. Bangkit kesadarannya. Mulai sekarang saya nggak mau lagi hanya menjalankan rutinitas. Saya ingin menjalankan rutinitas sekaligus saya juga merasakan kepuasan menjalankan itu. Bangkit, itu namanya kiamat.
Makanya kiamat itu harus terjadi sekarang. Di mana? Di sini, saat ini, sekarang. Makanya kiamat nunggu apa? Nunggu mati. Mati yang mana? Mati selagi hidup. Kalau sudah belajar mati selagi hidup, baru kiamat. Kalau sudah kiamat, baru masuk alam hisab. Kita bisa mulai melihat semuanya secara jernih. Itu baru yang tadi. Karena melihat semua sebagai utusannya. Paham? Itu namanya hisab. Hisab itu menghitung, ya, mengkalkulasi. Hisab itu. Ya sudah, kalau sudah menghisab, tinggal kita putuskan mau di surga atau di neraka. Surga dan neraka buatan kita sendiri, ciptaan kita sendiri. Kita mau di surga, mau di neraka, itu adalah pilihan kita. Hasil hisab kita akan mengantarkan kita surga atau neraka, pilihan kita. Oh, saya sekarang tidak mau lagi di neraka. Sudah, lepaskan dirimu dari Malik. Makanya neraka penjaganya malaikat Malik. Malik milik itu ego. Semua yang bersifat ego, bersifat keakuan, lepaskan. Begitu melepaskan ego, kita masuk surga di kesadaran tertinggi. Makanya surga penjaganya malaikat Ridwan. Ketika sudah Ridwan, sudah ridho, apapun yang terjadi saya terima sebagai utusannya, surga. Masuk akal? Gitu. Jangan fiksi terus belajar agama. Nanti lagi. Hari ini ya nggak kerasa apa-apa. Ya, iya. Pakai lagi dalil-dalil. Kita mau orang beriman, bagiannya bukan di sini, bagiannya nanti. Nanti ketika bagian, ayo nanti. Dan kita percaya aja sama orang yang ngomong begitu. Kita mau bagiannya bukan di sini katanya. Harta dunia, kenikmatan dunia buat mereka yang kafir. Dalam tanda kutip, kafir itu orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Tolol banget. Kafir itu artinya adalah tertutup. Kamu mau agamanya apa, kalau masih tertutup, kamu justru yang kafir. Jadi tidak usah mengkafir-kafirkan orang. Lihat diri kamu sudah terbuka atau belum. Kalau kamu belum terbuka, apalagi mengkafir-kafirkan orang, itu ciri bahwa kamu masih tertutup. Lihat bahasa Arab itu, kafaro itu bukan ingkar. Kafaro itu bukan mengingkari keyakinan kita. Kafaro itu artinya adalah tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris, cover, tertutup. Pikiran kamu tertutup, merasa paling benar sendiri. Kolbumu tertutup, merasa penglihatanmu paling benar. Itu kafaro. Kalau semua orang belajar tuh ke dalam, nggak keluar, sebenarnya semesta ini damai. Kenapa menjadi banyak keributan? Karena semua matanya keluar. Melihat kesalahan orang tuh sangat mudah. Melihat kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Oke, lihat saya semuanya. Jadi dari situ kan kita bisa lihat, ya. Oh, ternyata alam hisab itu harus kita alami sekarang. Kenapa? Kalau alam hisabnya nanti, kita kan tidak bisa. Hisab itu evaluasi bahasa Inggrisnya. Dan evaluasi itu berarti ada kesempatan untuk memperbaiki. Kalau hisabnya nanti, kapan perbaikan? Kalau hisabnya sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki. Betul? Jadi walaupun hanya beberapa waktu, tapi kamu sudah memperbaiki dirimu, sudut pandang, maka di situ ada kesempatan untuk merasakan surga. Jadi hisab itu sekarang, di sini, saat ini. Nah, fase yang berikutnya, fase yang ke-8 itu ayat 60 sampai 68 itu akan digambarkan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan para utusan. Digambarkan itu secara utuh keadaannya. Jadi keadaan yang orang-orang yang masih menolak
semua hal yang terjadi dalam hidupnya di situ digambarkan. Penderitaan berasal dari penolakan, bukan dari kenyataan. Ya. Nah, baru masuk fase yang ke-9, itu ayat 69 sampai 70. Itu dijelaskan tentang bagaimana para utusan itu menyampaikan kitab yang nyata. Kitab yang nyata, namanya kitab Mubin. Ayat yang ke-71 sampai 83 itu fase yang ke-10 menegaskan tentang adanya siklus kehidupan. Nah, jadi orang-orang yang belum selesai untuk bisa menerima semua hal dalam hidupnya sebagai utusan, maka dia akan masuk pada fase kehidupan berikutnya. Nah, ayat yang selanjutnya itu sampai ayat 83 itu diceritakan tentang siklus. Keren banget sebetulnya kalau ini dibuka ya, surah Yasin. Setidak-tidaknya saya perlu waktu 10 pertemuan untuk menjelaskan siklus 1 sampai siklus yang ke-10. Nah, hari ini saya baru menjelaskan fase 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah mengerti sekarang? Tangzilal Azizir Rahim. Siapa yang menurunkan para utusan itu? Tuhan yang Maha Gagah dan Maha Cinta. Jadi sekarang lihat utusan itu para utusan itu diutus oleh Tuhan yang Maha Cinta. Punya uang 300 juta, ditipu orang. Bisa melihat cinta nggak di situ dari Tuhan? Punya uang 300 juta, ditipu orang. Duitnya cuma segitu-gitunya. Karena dia pikir harta dia duit itu yang 300 juta. Nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Udah lupa kalau itu seakan-akan bukan harta. Pokoknya hartanya 300 juta aja. Hilang, ditipu orang. Bisa melihat cinta di situ? Bisa melihat utusan yang datang untuk mengambil uang 300 juta? Ayo. Harusnya bisa dong. Betul nggak? Iya, siapa tahu uang 300 juta itu kalau di tangan kita mencelakakan kita. Diambil sama yang punya karena dia mengutus itu kan karena cinta. Tangzilal Azizir Rahim. Karena cintanya begitu luar biasa, kita diselamatkan. Karena penglihatan kita berbeda dengan penglihatannya. Aduh, kalau kita percaya semua yang terjadi adalah kebenaran, tidak ada yang kita tolak. Makanya orang yang sudah di tingkat ini kesadarannya tidak pernah hidup dengan apa yang seharusnya. Hidup saja dengan apa adanya. Karena yang ada adalah apa adanya. Jadi percaya sekarang bahwa yang menderitakan kita itu adalah harapan-harapan kita. Pengen begini, pengen begitu. Makanya mulai tahun depan gak usah bikin resolusi tiap tahun baru. Hidup aja secara spontan. Jalani aja hidup sehari-sehari. Yang paling penting pesan saya satu, jadilah dirimu menjadi lebih baik hari ini daripada dirimu yang besok. Tidak usah menjadi lebih baik dari siapapun, tidak penting. Tidak usah kau bandingkan dengan siapapun, gak penting. Tidak usah menjadi yang terbaik dibandingkan siapapun, tidak usah. Hidup bukan kompetisi, hidup itu adalah mitra. Ulangi lagi, hidup bukan kompetisi, tapi hidup adalah mitra. Dengan siapa kita bermitra? Dan orang baik? Yes. Dan orang tidak baik? Yes. Dan orang yang sabar? Yes. Yang tidak sabar? Yes. Awas jangan yes di sini. Nyampe rumah nggak yes lagi.
Ketika suami sabar, yes. Suami marah-marah, yes. Sudah bisa melihat bahwa sebetulnya dia adalah mitra? Nih, saya ngajar entrepreneurship sama mahasiswa. Mahasiswa nanya sama saya, Pak, bagaimana kami cara memperlakukan kompetitor kami? Oke. Kata kompetitor sendiri sudah negatif, saya bilang, di otak kamu. Kamu dagang apa sih?